Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Sungguh mengucap syukur kalau kita bersama-sama boleh menikmati pagi hari, kita boleh memuji Tuhan, dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari PPR 1 nomor 151. Puji namanya. Inginlah seribu lidah puji namanya yang benar, riuh nyanyian bagimu, puji Yesus Maha Besar, puji namanya, puji namanya, puji namanya yang benar, puji namanya, puji namanya. Yesus Maha Benar, bagiku indah namanya, nama yang benar, merawat hati yang buta, puji Yesus Maha Besar, puji namanya, puji namanya. Kuasa dosa binasa, puji namanya yang benar, betulkah indah terpesona, puji Yesus Maha Benar, puji namanya, puji namanya, puji namanya yang benar, puji namanya, puji namanya, puji Yesus Maha Benar. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh datang menghadiri hadirat-Mu. Ampunilah Tuhan segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan dari sabda-Mu Tuhan, dan juga menaikkan doa-doa kami, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati persekutuan kami dari awal hingga akhir. Tuhan berkati puji-pujian yang akan kami naikkan, Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi hamba-Mu pendeta Edi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya adalah yang dari Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan, Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan tolong kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami mempunyai hati yang rendah hati, Tuhan, untuk menerima firman-Mu, menerima nasihat-Mu, menerima teguran-Mu, dan menerima penghiburan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga doa-doa yang akan kami panjatkan ke hadirat-Mu, Tuhan. Biarlah sesuai kehendak-Mu Engkau nyatakan, Engkau menjawab sesuai waktu-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rangkaian persekutuan pagi hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan pujian kita dari PPR 2 nomor 335. Nyatakan kehendak-Mu. Nyatakan kehendak-Mu di dalam hatiku. Nyatakanlah
di dalam hatiku. Ku berserah menantikan kehendak-Mu, Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, hatiku milik-Mu. Nyatakanlah ya Yesus, pimpinlah hidupku. Kehendak-Mu nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah menantikan kehendak-Mu, Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Edi SS. Saya persilahkan Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Priscilla. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kami boleh bangun dalam kondisi yang sehat dan baik di pagi hari ini. Biarlah hari yang baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kami boleh melakukan segala aktivitas kami ini atas dasar kasih Tuhan, dan kami melakukannya juga untuk Tuhan. Berkati setiap pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan terkhusus pada pagi hari ini, bila kami berkesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu, Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menguatkan dan menolong setiap kami agar firman-Mu yang menjadi pelita bagi setiap kami, menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi junjungan dan tuntunan bagi setiap kami, boleh ada bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicara pada setiap kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita bisa berjumpa lagi di pagi hari ini. Pagi hari ini saya mengambil tema pertolongan Allah, kasih setia dan kebenaran. Diambil dari Mazmur 57 ayat 4b. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ya cukup sampai di situ saja ya, ayatnya pendek sekali. Nah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini berita yang lagi hangat mulai sebetulnya kemarin ya, tapi baru diberitakan pagi ini atau tadi malam saya lupa ya. Ada Densus 88 menangkap setidaknya 3 orang, dan salah satu diantaranya adalah ada pejabat teras yaitu Komisi Fatwa di MUI. Ini sangat mengejutkan kita. Densus 88 itu bergerak khususnya menangkap orang-orang yang punya latar belakang di mana garis keras gitu ya. Itulah yang ditangkapi oleh Densus 88. Nah, ketika kita mendengar berita itu tentunya sangat mengejutkan dalam tanda petik. Kita bisa terkejut atau kita sudah mengerti tetapi belum beres-beres karena harus ada dasar penangkapannya gitu. Tetapi setidaknya hal ini menyingkapkan pada kita semua bahwasannya di lembaga yang dihormati oleh Indonesia sudah tersisipi oleh orang-orang yang punya aliran keras yang radikal seperti itu, sehingga keputusan-keputusan di lembaga yang dihormati di Indonesia ini bisa juga menjadi pengaruh bagi Indonesia secara keseluruhan. Bayangkan kalau misal di kabinet ada orang seperti itu, pilihan Pak Jokowi tentu sangat membahayakan, dan ini lembaga sangat membahayakan. Nah, bukan kebetulan, tapi sangat diberkati ketika kita mendapat berita seperti ini. Kita semakin sadar bahwasannya ketika hidup sebagai orang-orang percaya pun, kita sadar keadaannya mungkin kelihatannya tenang-tenang saja, tetapi sesungguhnya kita membutuhkan pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu. Keadaan tenang, keadaan yang kacau, kita ngerti, kita sadar butuh pertolongan Tuhan. Tetapi keadaan yang tenang sekalipun itu bisa membuat kita lengah karena kita lupa bahwasannya di dalam setiap langkah hidup kita itu sesungguhnya kita perlu pertolongan Tuhan. Nah, apa yang dialami oleh Daud, ini Mazmur 57 ini ya memang kita baca ayat 1-12, tetapi terlalu panjang, saya ambil satu ayat saja. Apa yang dialami oleh Daud sangat mungkin bukan hampir pasti gitu ya. Di situ ditulis bahwasanya Daud sedang melarikan diri dan kemudian dia masuk ke dalam gua.
Ya, kenapa dia melarikan diri? Ya, ada kesulitan di sana gitu kan. Ada kesulitan di sana. Bukan dia tiba-tiba, wah saya pengen dolan, main ke gua. Tidak, itu nggak ada urusan sama dia. Dia ada kesulitan, dia dikejar-kejar. Nah, memang masih penafsirannya tidak dipastikan apakah itu di gua Adulam atau di gua Engedi. Bisa dua-duanya begitu kan. Tapi karena nggak disebutkan ya kita jangan memastikan. Tetapi setidaknya kalau disebutkan melarikan diri ke gua, ada dua petunjuk di gua Adulam ataupun di gua Engedi. Kalau dua Adulam, oke itu dia melarikan diri juga. Di Engedi dia melarikan diri dari Saul, tetapi dia bisa memotong puncak juga daripada Saul. Jadi yang mengejar pun dibuat malu oleh Daud gitu ya. Nah, yang menarik adalah di dalam kesulitan itu Daud, kalau boleh gini, dia menulis Mazmur ini. Menarik bukan? Di dalam keadaan kesulitan, tapi saya yakini bahwasanya apa yang ditulis oleh Daud ini bukan terjadi begitu saja. Maksudnya pada waktu dia di Gua Adulam dia menulis tidak. Tetapi setelah sekian lamanya atau setelah dia keluar dari gua itu, persembunyian itu, baru dia menulis. Maka kalau kita melihat urutannya sangat baik gitu ya. Jadi kalau ini berisi tentang pujian, pujian kan banyak ekspresi, tetapi ekspresi di dalamnya ini sepertinya lengkap gitu ya. Pertama ada kesulitan, kesedihan, tetapi kemudian di bagian terakhir ada seruan sorak-sorai gitu. Nah ini yang menarik Bapak Ibu, coba sekarang kita belajar sedikit memahami teks gitu ya, bukan kita ahlinya bukan, tetapi kita bisa belajar bukan. Kalau kita lihat di ayat yang kita baca itu didahului dengan kata sela, ya, sela gitu. Setelah itu jeda, berhenti sejenak atau pause gitu ya. Kemudian yang lain juga dikatakan pembagian bait. Mazmur 57 itu ada dua selanya, jadi kalau dua sela ada 3 bait gitu kan. Atau yang lain bisa berisi juga berarti respons jemaat gitu ya. Jadi jemaat diberikan respon, jadi setelah sela kemudian ada respon jemaat. Nah, bagi kita penikmat puji-pujian sebetulnya di dalam penafsiran-penafsiran yang lain tuh sangat teliti. Jadi bukan hanya soal teksnya saja, karena kalau kita lihat seluruh Alkitab di dalam bahasa Ibrani itu ditulis ada stansanya, ada meternya, itu luar biasa. Jadi kata-kata itu satu titik gitu ya, itu bisa berarti beda apakah bacanya satu ketuk atau dua ketuk atau panjang, itu semua ada semua. Dan Alkitab kita itu seperti itu sebenarnya puji-pujian gitu ya. Jadi kalau kita baca pada mulanya adalah firman, kalau kita dalam baca bahasa Indonesia di dalam teks Ibrani, Beresit bara Elohim, kita baca seperti itu, tapi sebetulnya ada nada di sana gitu. Nah itulah yang dimaksud dengan respon jemaat. Dan kemudian ada meninggikan volume, atau kalau bahasa kita juga dikatakan ini kita sedang overtone gitu ya, menaikkan nada dasarnya bisa juga. Kemudian tanda membungkuk, begitu sela itu membungkuk, atau juga tanda itu tangannya diangkat. Nah, waktu sela itu mengangkat tangan, ada juga seperti itu. Jadi ada ekspresi banyak tentang sela, tetapi setidaknya petunjuk tentang sela itu menarik untuk kita perhatikan bahwasanya ada perubahan setelah bait pertama atau stansa pertama, ada perubahan yang kedua. Dan yang kita baca ini adalah di bagian yang kedua. Firman Tuhan mengatakan ditulis oleh Daud, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Dan ini menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagian ini di tengah kesulitan daripada Daud. Ketika dia memohon pada Allah di stansa atau bait pertama, dimulai bait yang kedua atau stansa kedua dimakan, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Nah, kita coba masuk ke dunia Alkitab pada waktu itu. Masuk ke gua itu belum tentu ada sambungannya jalan keluar yang lain. Jadi biasanya masuk ke gua, pintu keluarnya itu sama. Maksudnya bisa memang ada pintu yang lain, tapi belum tentu. Biasanya adalah gua itu satu pintu. Begitu masuk ke gua, melarikan diri, masuk ke gua, cuma ditunggu di depan pintu, selesai, kelar, hidupnya kelar gitu ya. Jadi kalau guanya besar ya oke, kita bisa sembunyi-sembunyi berapa lama tergantung persediaan makanan begitu kan.
Cuma ditunggu di luar gua, selesai hidupnya. Sampai berapa lama kamu ada di dalam gua, begitu keluar tangkap gitu kan. Nah, bergantung persediaan makanan, perbekalannya bisa kuat 2 bulan, ya 2 bulan hidup dalam gua. Tapi itu bukan hal yang mudah, bukan? Nah, ketika di dalam gua itulah Daud merasakan betapa hidupnya butuh pertolongan Tuhan. Butuh betul-betul anugerah Tuhan. Tapi yang menarik adalah Daud menyebutnya dengan hal yang cukup unik menurut saya. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Nah, dua hal ini bukan sesuatu yang lazim untuk kita ungkapkan kepada Tuhan ketika kita minta pertolongan. Biasanya Tuhan, itu kan, tolong saya supaya saya bisa keluar di tempat ini, kalahkan musuh saya, begitu kan, atau bebaskan saya dan bisa keluar dengan nyaman dari gua ini, atau gimana kalau saya menang perang lah itu. Tetapi yang disampaikan oleh Daud itu sesuatu yang tidak biasa dan menurut saya ini menjadi bahan perhatian saya, begitu. Kirimkan kasih setia dan kebenaran. Nah, coba kita pelajari kata ini supaya kita mengerti kenapa sih Daud mengatakan hal demikian ya. Yang saya dapat adalah kasih karunia itu hesed. Makanya sering kobatkan seperti keset, kalau bahasa Indonesia dipleset-plesetin gitu ya. Hamba seperti keset, maksudnya kasih karunia. Tapi itu dalam bahasa Ibrani sebetulnya hesed, ya hesed. Tetapi Indonesia saya melesetkannya dengan keset. Salah nggak? Ya nggak juga, asal penempatannya tepat, oke sih, bisa diterima itu. Nah, kasih karunia atau hesed itu artinya kebaikan hati, kebajikan. Jadi yang diharapkan oleh Daud di dalam pertolongan yang dia perlukan pada Tuhan adalah kebaikan hati Tuhan. Yang diperlukan oleh Daud di dalam segala kesulitannya. Kasih karunia yang daripada Tuhan yang diperlukan oleh Daud. Kita berpikir bahwa pertolongan bisa segala macam, tapi apa yang diminta oleh Daud itu sesuatu yang luar biasa. Hikmat yang melampaui akal pikiran manusia. Maka tidak salah ketika dia punya anak. Dari mana Salomo bisa berhikmat? Yang betul ada peristiwa Tuhan memberikan hikmat. Tetapi setidaknya bapaknya sudah memulai punya hikmat yang luar biasa. Sehingga anaknya Salomo itu diberkati dengan hikmat yang luar biasa. Minta pertolongan kok pakai hesed, kasih karunia, kebaikan hati dan kebajikan. Tetapi semakin saya memahami hal ini, semakin saya melihat bahwasannya ini pertolongan yang betul-betul antara hidup dan mati di dalam diri Daud. Sehingga tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Dan pertolongan Tuhan itu bagi Daud hanya muncul melalui hesed itu. Dan kita pikir, waduh, pertolongan seperti apa ya? Kalau misalnya nih orang punya kesulitan keuangan karena pinjaman, kalau sekarang kan marak pinjaman online ya, orang sampai diteror bunuh diri gitu ya, karena malu, dibuat malu seperti itu, bisa gitu. Tetapi pinjaman online bisa selesai kalau ada orang minjamin uang, selesai. Tetapi bagi Daud kesulitan itu betul-betul antara hidup dan mati, dan dia hanya butuh kasih karunia Allah. Nah, saya coba bayangkan seperti apa kalau kita sudah mentok seperti itu. Nah, yang paling mudah ketika seseorang itu mendapati, misalnya divonis oleh dokter itu kena penyakit yang paling berat ya, kalau kita sekarang cancer stadium 4, tiba-tiba kita sakit kemudian ke dokter ternyata divonis stadium 4. Waduh, pertolongan kita dari mana? Dokter boleh mengupayakan melalui pengobatan yang dilakukan dan obat-obatan yang diterima oleh kita atau orang yang sakit itu. Tetapi sungguhnya sadar bahwasanya ketika sakit dan butuh pertolongan itu hanya Tuhan. Hanya perlu Tuhan, hanya perlu kebaikan hati Tuhan, hanya perlu kebajikan Tuhan, butuh kasih karunia Tuhan. Jadi betul-betul Daud itu dalam keadaan kesulitan yang besar. Baik itu di Adulam, baik itu di Engedi, dia ada kesulitan besar. Dia sangat takut.
Bahkan dia dengan anak buahnya melarikan diri, khususnya kalau kita lihat di Gua Engedi itu kan cukup besar, bukan cukup besar, sangat besar karena anak buahnya bisa masuk semua. Tapi ketakutan ada dalam diri Daud dan dia sadar pertolongan daripada Tuhan bukan membuat dia perkasa untuk menang perang karena dia tidak ingin berperang dengan Saul. Perhatikan di pergumulan Daud, dia tidak ingin membunuh Saul, tidak ingin berperang dengan Saul, dia hanya butuh pertolongan Tuhan. Dan pertolongan itu bukan karena dia bisa memerangi Saul, memenang perang atas Saul, tapi kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang kasih karunia adalah pertolongan Tuhan dari kasih karunia Tuhan. Dalam pikiran saya, inilah jalan ketiga yang ditempuh oleh Saul. Ketakutan, oke, betul, dia takut. Tapi yang kedua, dia tidak ingin berperang dengan Saul. Bagaimana jalan keluarnya? Kalau itu dianggap dia gede gitu ya. Satu, dia takut memang dikejar. Yang kedua, dia tidak ingin perang dengan Saul. Lalu jalan keluarnya itu apa? Itu bukan. Dan disinilah kita melihat bagaimana hesed, kasih karunia, kebaikan hati, dan kebajikan itu menjadi jalan keluar. Dan jalan keluar yang ketiga ini sangat hidup dalam hidup dan sangat dekat dengan orang-orang Menonet Anabaptis gitu kan. Kita terkenal dengan third way, jalan ketiga. Jadi kalau ini harus tempuh pilihannya dua, seringkali kita memilih jalan yang ketiga. Bukan yang menyeimbangkan satu dan dua, tetapi jalan lain yang bisa ditempuh dan itu sesuai dengan iman percaya kita. Nah, Daud sedang menempuh jalan ketiga ini. Dia takut, dia tidak berani. Yang kedua, dia tidak mau berperang dengan Saul, kalau itu yang jadi, tetapi dia memilih untuk pertolongan Tuhan dengan kasih karunia Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, bukan? Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Kasih karunia atau hesed itu dibarengi dengan kebenaran atau emet di dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi hesed dan emet itu menjadi satu paket bagi Daud. Kebenaran itu artinya ketegasan, kesetiaan, dan kebenaran. Nanti dalam bahasa Inggris teksnya itu juga berubah-ubah, bisa artinya ketegasan, kesetiaan, maupun kebenaran. Itu dalam bahasa Inggris seperti itu. Dan itu nggak salah kan, memang arti daripada emet seperti itu. Tetapi dalam hal ini kita dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kebenaran. Maksudnya seperti ini. Selain daripada kasih karunia atau hesed itu, Daud juga meminta pertolongan Tuhan dari kebenaran. Dia menguji diri sendiri. Apakah yang dilakukan dia itu benar? Ya, ini sesuatu yang menarik. Jadi minta pertolongan Tuhan bukan di dalam posisi pokoknya dia benar. Tidak. Kalau Daud salah, dia minta kebenaran dari Allah. Ya, istilahnya, ya Tuhan hukumlah saya kalau saya itu salah. Wah, ini sesuatu yang sangat tulus, bukan? Permohonannya kasih karunia, tetapi diingatkan, Daud mengingatkan dirinya sendiri menurut kebenaran Tuhan. Jadi kalau dia salah, ya hukumlah Tuhan. Ini orang yang hebat. Kalau Daud itu punya salah terhadap pengejarnya, khususnya dalam pengejarnya, atau dia punya dosa itu pada Tuhan, dia nggak mungkin mengatakan emet kepada Tuhan. Takut. Seringkali yang terjadi, orang-orang bersalah, minta pertolongan Tuhan, pokoknya dibebasin, tetapi dia sendiri tidak memperbaiki atau dia melakukan yang salah, hingga minta pertolongan Tuhan. Tetapi Daud, dia sangat yakin, dia ngerti, dia itu benar. Maka Tuhan, tolonglah saya menurut kebenaran-Mu. Itu berisiko. Tetapi inilah dilakukan Daud. Nah, ini menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Di dalam kesulitan kita, setidaknya kita bisa mencontoh Daud. Tuhan berikan kasih karunia, jalan ketiga kita. Kita tidak mampu melawan. Yang kedua, kita tidak mau melawan, tetapi jalan keluarnya adalah Tuhan sendiri. Dan yang penting adalah bagaimana kebenaran itu.
kita menguji hati kita. Apakah kita layak ditolong oleh Tuhan? Ini sesuatu yang besar menurut saya dan berisiko. Tapi Daud memberi contoh yang luar biasa. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sekali lagi, ini Daud punya hikmat yang luar biasa. Geset, Hesed, dan juga Emet. Dan itu menjadi satu paket juga yang ditulis oleh Amsal. Ada di kitab Amsal. Amsal 3 ayat 3 itu yang saya bacakan dan doakan di tiap-tiap akhir bulan kepada pasangan yang menikah. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Siapa yang menulis Amsal ini? Diyakini adalah Salomo. Ya kan? Diyakini adalah Salomo. Tapi juga tafsir mengatakan inilah kumpulan Amsal, kumpulan kata-kata bijak. Jadi tidak harus Salomo, tetapi diyakini ini adalah yang terbanyak itu dari Salomo. Jadi saya harus fair mengatakan seperti ini, jangan semua diklaim ini semua punya Salomo. Enggak kok, ada bagian Agur bin Yakin di bagian yang lain, di bagian yang lain. Tetapi bagian ini sangat mungkin itu ditulis oleh Salomo. Kok bisa ya? Dia menuliskan kasih dan setia di dalam bahasa Ibrani-nya Hesed dan Emet. Persis apa yang dilakukan oleh Daud. Daud minta pertolongan, minta Hesed dan Emet. Dan kemudian Salomo menulis, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Hesed dan Emet, maksudnya dalam teks pasal Amsal 3:3 itu, janganlah kasih dan jangan bersandar pada pikiran sendiri. Yang kedua, jangan pikir diri itu pandai. Yang lain, jangan pikir diri itu benar. Kemudian bersandar pada Tuhan. Nah, sesuatu yang baik bukan ketika kita melihat bagian ini, Hesed dan Emet ternyata menjadi bagian penting dalam kita untuk minta pertolongan pada Tuhan. Jalan ketiga sekaligus juga memuji diri, tetapi kitab yang lain, kitab Amsal, kita diingatkan kiranya kasih dan setia itu jangan meninggalkan kita. Artinya terus-menerus ada dalam diri kita. Kasih setia Tuhan dan kebenaran yang daripada Tuhan itu melingkupi setiap kita. Dan inilah sesungguhnya saya mengatakan kunci daripada kehidupan kita orang Kristen. Di dalam keadaan yang tenang, ingat kasih dan setia. Ingat Hesed dan Emet. Begitupun ketika kita butuh pertolongan. Ingat karena Hesed dan Emet sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Kita juga minta pertolongan seperti Daud tadi. Kiranya kasih setia, kasih karunia dan kebenaran itu diturunkan Tuhan bagi setiap kita. Kalau kasih setia, kalau Hesed dan juga kebenaran dan setia itu ada dalam setiap kita, Hesed dan Emet ada setiap kita. Saya pikir dalam keadaan apapun kita akan menghadapinya dengan tenang, dengan baik. Karena semuanya didasari oleh Tuhan dan semuanya dipimpin oleh Tuhan dan semuanya dilakukan oleh Tuhan. Kita hanya menjalaninya saja. Jalani tiap-tiap hari dan kita bisa merasakan damai sejahtera. Kita bisa merasakan sukacita. Kita bisa merasakan ketenangan yang lebih daripada ketenangan hati di dunia ini. Karena kita punya Tuhan yang mampu memberikan Hesed dan Emet bagi setiap kita. Tapi perlu diingat khususnya di bagian yang kedua. Kebenaran. Ketika kita minta pada Tuhan. Kembali pada diri kita. Apakah hidup kita itu ada di jalan kebenaran? Third way. Penting jalan ketiga. Tapi juga penting juga bagaimana hidup kita ada di jalan kebenaran itu. Kita sekali lagi, tadi di awal saya mengatakan, ternyata di dalam ketenangan kita, kepercayaan kita pada lembaga yang dihormati di Indonesia ini, ternyata berbahaya. Bikin kita takut? Iya, pasti. Tapi kita kan nggak bisa melawan begitu saja. Apa bisa kita naikkan?
berdoa pada Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup menolong kami semua. Khususnya orang-orang Indonesia ini diberkati oleh Tuhan dari gangguan orang-orang yang beraliran keras ini untuk mengganti dasar negara, falsafah negara ini. Indonesia menjadi sesuatu yang berbeda menurut keyakinan mereka. Dan mari kita doakan. Kita takut, kita tidak mampu melawan, tetapi kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan memberkati Indonesia melalui hikmat yang Tuhan berikan pada pemimpin-pemimpin Indonesia, baik itu Pak Presiden kita maupun semua jajarannya, dan semua lembaga-lembaga negara. Kita juga doakan, makanya teruslah, rajinlah, kuatlah di dalam berdoa. Tiap hari kita ada pokok-pokok doa. Seminggu sekali kita berjumpa di dalam persekutuan doa ini. Rasanya akan menjadi sesuatu yang indah kalau kita bisa merasakan sadar tidak sadar. Doa ini menjadi candu bagi setiap kita. Candu yang baik maksudnya. Kalau nggak berdoa tuh nggak enak. Nah itulah jadi candu. Dan ini pengertian yang kata yang nggak dalam pengertian negatif, tetapi kita jadikan positif. Doa menjadi candu bagi setiap kita, menjadi kebutuhan. Nggak berdoa tuh nggak enak. Nggak minta pertolongan Tuhan tuh juga nggak enak karena kita bukan melakukan segala kekuatan kita. Nah mari kita terus rajin, kuat, dan di dalam doa-doa kita. Kiranya kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini. Kami melihat ada cara yang lain, cara yang indah untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Bukan saja Tuhan membebaskan kami dengan begitu saja. Bukan Tuhan menjadikan kami kuat perkasa seperti superhero yang bisa melawan orang lain. Bukan juga Tuhan membuat para musuh itu lari pontang-panting dengan kekuatan Tuhan. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan. Apapun yang menjadi cara Tuhan, itulah yang tepat bagi setiap kami. Biarlah kami menghidupi sebagai orang-orang Kristen, sekaligus kami menghidupi sebagai orang-orang Menonet dengan jalan ketiga tadi. Hidup yang selalu mengarahkan diri pada Tuhan, pada kebenaran Tuhan. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Bahwasanya hidup kami adalah hidup tentang Tuhan. Dan terus beri kami kekuatan. Beri kami satu kegairahan di dalam doa-doa maupun persekutuan doa yang kami ikuti dan kami hidupi. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami terus memperkenan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, berikutnya saya serahkan pada Penatua Priscilla Sugiarti. Terima kasih Pak Edi. Firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini sungguh sudah menjadi berkat bagi kami semua. Kiranya Tuhan memberkati Pak Edi dan juga pelayanannya beserta dengan keluarga. Kita akan masuk dalam pokok doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama. Kemarin sudah saya bagikan. Mungkin kalau ada yang belum terlewat bisa mengambil salah satu pokok doa dari yang ada di slide ini. Ada titipan doa dari Bu Hana, minta tolong didoakan karena Bu Hana pagi ini pergi ke Labuan Bajo, pesawat jam 8.30. Mungkin kita akan berdoa bersama. Sebelum kita masuk dalam doa kita terlebih dahulu memuji Tuhan dari lagu PPR 2 nomor 374. Dan nanti doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Rita.
Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan pada doa pagi hari ini. Terima kasih kiranya setiap kami boleh bertumbuh bersama di dalam persekutuan doa pagi ini. Kami boleh membangun iman kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini bersama-sama berdoa untuk Oma dan Opa Dani, berdoa untuk Ibu Ruth, Ibu Sunaryati, Ibu Indah beserta dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan melimpahi mereka dengan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan menuntun dan memberkati mereka dalam segala hal di dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk Bu Ana, untuk Bu Linda, Ibu Indriati, dan keluarga mereka. Tuhan juga melimpahkan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra, untuk Pak Anton, Pak Aji, Pak Theo. Tuhan juga melimpahkan kebaikan-kebaikan-Mu kepada mereka beserta dengan keluarga mereka. Kami berdoa untuk Pak Rudi, untuk Pak Jun, Pak Listio, untuk Mbak Ngamira. Kiranya Tuhan juga melimpahi mereka dengan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk Pak Thomas, Pak Alep, dan Pak Yunus. Kiranya Tuhan juga melimpahi mereka dengan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Indah, untuk Nicholas, untuk GI Dwi Tsunami, dan Pendeta IDSS. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, Tuhan memberikan pengetahuan buat mereka. Mereka terus dipakai Tuhan untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang percaya pada Tuhan. Melalui lidah bibir mereka boleh terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan yang baik
mereka boleh menjangkau banyak jiwa ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tiffany, untuk Jason, untuk Ben, Justin, dan Priscilla. Kiranya Tuhan melindungi mereka ya Tuhan. Tidak hanya melindungi secara kesehatan, tetapi kami berdoa Tuhan, Tuhan melindungi iman mereka. Mereka jauh dari orang tua, tapi kami percaya kuasa Tuhan yang melingkupi mereka. Mereka boleh terus setia, kuat, teguh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Hana dalam perjalanan mereka rekreasi. Kiranya Tuhan yang menolong, memimpin Bu Hana sampai di tempat dengan selamat dalam keadaan yang baik. Bu Hana boleh menikmati dan bersyukur akan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Bu Suraji, untuk Bu Huta Barat, untuk Pak Hadi, Pak Indarto, Isno, Bu Eni, dan Bu Toya. Kiranya Tuhan yang terus memulihkan kesehatan mereka. Kami bersyukur untuk jambahan kuasa Tuhan buat mereka. Kiranya Tuhan terus memulihkan, menyempurnakan kesehatan mereka ya Tuhan. Mereka boleh sehat, boleh kuat di dalam Tuhan, di dalam menjalani sakit penyakit yang mereka alami. Kami khususnya berdoa untuk Pak Sukisno, kiranya Tuhan, kuasa Tuhan yang melembutkan hatinya, Roh Kudus-Mu yang berbicara, Tuhan yang menampakkan diri kepada Pak Sukisno sehingga dia boleh percaya pada Tuhan, boleh menerima Engkau sebagai Juru Selamat ya Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami saat ini berdoa juga untuk Angel. Kami bersyukur Tuhan yang terus memberkati, memberikan kesehatan buat Angel dalam masa kehamilan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang terus juga menuntun, memberkati dengan kesehatan yang baik di dalam Angel, semakin dekat di dalam proses melahirkan. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya proses kelahirannya boleh berjalan baik dan lancar atas pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia Natal. Bersyukur untuk segala sesuatu persiapan yang sudah dipersiapkan oleh seluruh panitia Natal. Kiranya Tuhan terus menolong, memberikan hikmat, kesatuan hati. Kami boleh melakukan di dalam pertolongan Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan. Acara Natal ini dan tahun baru boleh berlangsung di dalam kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan buat seluruh panitia Natal dalam menjalankan dan melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan buat mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan, semuanya boleh dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Kami rindu seluruh jemaat-Mu GKMI Pengharapan boleh terus memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menaikkan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa